Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat sehat kita gunakan untuk beribadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di akhirat kelak diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada khutbah kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul dari tilawah menuju intelektual yang mewah. Apa? Dari tilawah menuju intelektual yang mewah. Baik Bapak Ibu, anak-anak sekalian, Bapak cintai, gereja Bapak Imam Muda. Nah, penting buat kalian. Ramadan jangan kita reduksi hanya sebatas membaca teks, tetapi Ramadan adalah kita naikkan level kita yang tadi itu membaca teks, hanya membaca mengatakan 3 juz berkali-kali. Kita naikkan kelas, yaitu menjadi membaca konteks. Maka dari itu tilawah atau membaca itu adalah pintu masuk saudara, bukan inti, bukan yang dimaksudkan Al-Quran. Jadi membaca teks atau tilawah itu adalah pintu masuk gerbang ilmu yang cukup luas langit dan bumi. Ya, bukan garis finish saudara. Maka dari itu kalau bulan puasa hanya membaca teks, belum membaca makna, maka ibaratnya seperti apa Bapak Ibu, yaitu orang yang baca buku tapi hatam bukunya tapi tidak tahu isinya. Paham ya? Coba bayangkan membaca buku hatam tapi tidak tahu maksudnya, ada sekolah yang ulang. Bisa nggak kira-kira? Kalau misalkan maknanya, logikanya dipakai, ini kurang. Maka dari itu Bapak Ibu, terutama kepada pelaku PKM yang terumah dan yang menangani bidang tadarus, mulai tahun ini Bapak Ibu usahakan dan kita upgrade tadarus kita. Ya, mulai bulan ini setelah tamat 30 juz nuzul Quran khataman, itu nanti tanggal 21 tanggal ganjil 10 hari terakhir, usahakan ambil satu waktu. Anak-anak kumpulkan yang tadarus satu remaja, yang remaja itu anak-anak juga, laki perempuan, ambil sehari sambil siang mulai nginep, ya, dibukain, ditakjirin, disaurin gratis, ajak diskusi, ya, ajak diskusi. Di masjid sudah wifi-nya kuat mungkin, tapi jangan sampai hanya wifi memasang update status nanti tadarusan tok, tetapi levelnya naikkan update status sedang berdiskusi ilahiyah, diskusi wahyu, diskusi ilmiah, diskusi kelompok. Maka Bapak Ibu dan pengurus Tamir, anak-anak suruh bawa HP nanti sehari itu, bawa laptop, dipandu yang IP-nya pengurus ngaku, dipandu. Nanti kasih permasalahan, ya, misalkan cari dibagi berapa kelompok, 3-5 kelompok, 1 kelompok 3-5 orang.
Nanti kasih permasalahan. Kelompok A membahas masalah berbuat baik pada orang tua. Cari ayat Quran hadis tentang berbuat baik pada orang tua. Dia berkelompok mikir nanti dengan HP-nya, dia mencari referensi, dalil-dalil, makna, dan presentasi nanti. Itu dari kecil, dari umur segini ini, dilatih berpikir Qurani. Tidak hanya membaca teks, hanya fasih di mulut biasa, tapi IQ-nya, otaknya digoyangkan, pikirannya digoyangkan, bukan goyang itu ya, goyang patah-patah, tapi digoyangkan supaya menjadi mukmin yang elit ke depan. Ya, jadi kalau bisa tanggal 21, tanggal ngaji itu, kumpulkan sehari, nginep bermalam, ajak diskusi, ajak berdebat, pakai laptop, fokus. Anak remaja yang sudah SMA, mungkin sudah bisa mungkin dari kecil, dia sebagai speakernya itu kelompok, ya kita fasilitasi. Sebelum diskusi dimulai, saya Pak Surya mungkin bisa memberikan motivasi, menyemangati, langsung dipandu oleh pengurus yang menangani tadarus. Cara diskusi kasih pertanyaan. Ya, pertanyaan itu kan nggak apa, bukan kita. Misalkan tentang akhlak, cari ayat Quran hadis tentang akhlak. Terus kenapa kita harus berakhlak? Dan pertanyaan dia diskusi akan menggoyangkan pikirannya. Nanti saya presentasi tentang kelompok yang lain. Mudah-mudahan di masjid kita ini nuansanya tidak hanya nuansa ritual tanpa makna, tapi nuansanya adalah nuansa akademik juga, melatih kecerdasan akademik, sehingga nanti ketika dewasa jadi apapun itu selalu dibimbingnya dengan Quran. Tentang korupsi, kasih aja pertanyaan, kenapa kita boleh korupsi? Cari di sendiri di Google, pas presentasi ini. Melatih speaker juga menjadi pembicara, menjadi pemimpin kelompok, dan melatih intelijensi yang sederhana dulu. Ntar kita menjadi mahasiswa sudah terbiasa, sudah berdebat di kampus, diskusi, presentasi, seminar, di kampus 3 hari seminar, dari di sini mungkin cari sama sehari. Terus sudah mulai dari subuh lagi, anak ditanggung, sudah ambil laptop, bukan main game, tetapi anak-anak berdiskusi untuk mengembangkan alatnya, karena Quran itu mengajak kita bergerak otaknya, bukan untuk statis, ya, bergerak supaya nanti ke depannya bisa menjadi mukmin yang elit, arsitek takwa, bisa menggerakkan pionir, inspirasi yang lain dan sebagainya. Itu namanya masjid menciptakan generasi yang Qurani, tetapi juga intelektual. Baik jamaah semuanya, mudah-mudahan kita sudah punya fasilitas wifi digunakan. Jangan sampai wifi-nya kencang tapi pemahaman kayunya lemah. Maka yang terakhir yang sebagai penutup, mari kita sama-sama, karena tujuan akhir membaca Quran itu bukan hatam 30 juz. Tujuan akhir bukan hatam 30 juz berkali-kali hatam, tetapi hatam cara berpikirnya yang bermakna. Hatam cara berpikirnya yang bermakna. Itu yang kita akan sampaikan. Kalau nanti ditindaklanjuti di update tahun ini setelah dulu hatam, kasih kesempatan sehari diskusi berdebat. Di sini bawa HP, bawa laptop, bawa punya. Kita pandu panitia ini, dan saya untuk menyemangati, membangkitkan jumlahnya biar dia menjadi generasi yang tidak rutin. Dan semangatnya di atas semangat. Kalau semangat biasa itu biasa. Kita jadikan anak semangatnya di atas rata-rata. Dan ditiru dan dia keluar menjadi contoh remaja yang baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.